Mark sedang merokok di pinggir jalan. Tiba-tiba seorang gadis kecil merasa terganggu oleh bau rokok itu. Ia menutup hidungnya dan Mark langsung membuang rokoknya. Saat hujan turun dan gadis itu mulai kebasahan, paman Mark memaksa menyerahkan payungnya kepadanya. Namun tiba-tiba Kapten Fobaljau muncul dan berkata kepada gadis itu, "Jangan menerima barang dari gangster yang tidak dikenal." Gadis itu hendak bicara sesuatu, tapi pembicaraan berhenti di situ. Sesampainya di rumah, Mark menonton berita di TV. Ada lagi seorang gadis dibunuh, dan di tempat kejadian perkara terlihat payung yang sama. Mark langsung naik pitam. Dalam sekejap ia pun keluar untuk memburu pembunuh berantai yang sedang meneror kota. Ia tidak meninggalkan satu sudut pun. Gang-gang, jalanan, setiap rumah digeledah. Akhirnya pembunuh itu ditemukan. Mark ingin mencincangnya hidup-hidup. Ia membagi kelompok menjadi 3 dan mulai mengejar pembunuh itu. Tapi kemudian saudara kepercayaannya, Wu Qing, tertangkap oleh si pembunuh. Mendengar teriakan Wu Qing, Mark langsung lari ke arahnya. Dalam napas terakhirnya, Wu Qing memberitahu arah lari si pembunuh. Mark, yang bisa menjadi bos karena Wu Qing, mengikuti jejak darah hingga ke sebuah cafe, tempat karaoke. Di sana 2 gadis sedang menangis. Mark memberi isyarat ke arah toilet. Kedua gadis itu mengangguk. Ia berkata, "Minggir sedikit, jangan sampai darah nyiprat." Pembunuh itu ada di dalam dengan pisau di tangan. Mark mendobrak pintu dan menghajar kepala si pembunuh dengan tinjunya. Amarahnya diuapkan, tapi belum puas. Ia melempar pintu ke arah pembunuh, mengeretnya keluar, dan menghajarnya selama 1 jam. Lalu menariknya pergi, masih dengan kemarahan membara. Ia melempar kursi ke arahnya, memukulnya lagi, lalu mengambil pisau. Namun tiba-tiba Kapten Zhao datang. Ia ingin menyerahkan pembunuh itu ke hukum. Mark akhirnya sadar, sekarang dia menjadi buronan. Semua saudara-saudaranya masuk penjara. Pembunuh itu tidak mengakui kejahatannya karena ia telah membakar sidik jarinya. Kapten Zhao pun marah dan siap membunuhnya. Tapi di pengadilan karena kurangnya bukti, pembunuh itu hampir dibebaskan. Keluarga para korban menangis meraung-raung. Tiba-tiba Mark masuk ke ruang sidang. Ia melepas bajunya dan menunjukkan bekas luka yang sama dengan pisau milik si pembunuh. Bukti kuat. Pembunuh pun divonis hukuman mati. Namun Mark tidak membiarkannya mati semudah itu. Begitu si pembunuh tiba di penjara, semua saudara Mark menundukkan kepala dengan hormat padanya. Si pembunuh juga ada di sana. Malamnya saat si pembunuh sedang mandi, Mark datang dengan tali tambang besar. Si pembunuh hendak bicara, tapi Mark hanya memberikan senyuman licik.